Kan kenapa ini menjadi salah satu hal yang penting untuk didiskusikan bersama, karena biar bagaimanapun kalau kita bicara infrastruktur ini kan terkait dengan keamanan anak-anak belajar. Saya yakin setiap orang tua pasti ingin mengirimkan anaknya ke sekolah, mendapatkan hak pendidikannya, dan memastikan anaknya bisa pulang ke sekolah dengan aman. Safe School Talk bersama saya Reza Rahadian, Goodwill Ambassador dari Yafika, kembali hadir bersama 3 narasumber yang luar biasa sudah berkenan untuk hadir. Yang pertama adalah Dr. Hetifah Syaifudia, Ketua Komisi 10 DPR RI. Selamat datang, Mbak Heti. Kemudian ada Mbak Francisca Fitri, Direktur Eksekutif Yapika ActionAid, biasa saya panggil Mbak Iko. Selamat datang. Dan juga ada Mas Ubaid Matraki dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, ke JPPI. Selamat datang, Mas. Selamat. Kita akan ngobrol-ngobrol santai, tapi sebelumnya Iya. saya membuka dulu. Tentunya kali ini kita akan membahas mengenai catatan akhir tahun pendidikan, terutama di pendidikan dasar di Indonesia. Kami akan membahas mengenai infrastruktur dan juga anggaran pendidikan, tentu bersama ketiga narasumber. Tapi saya sepertinya perlu memberikan konteks sedikit bahwa berdasarkan dimulai ketika saya bergabung di Yapika 2016, masih ingat sekali bahwa jumlah ruang kelas SD yang rusak ada ratusan ribu. Dan jika komitmen anggaran seperti tren yang ada di 2013 hingga 2015, maka diperkirakan butuh waktu sekitar 21 tahun untuk bisa memperbaiki semuanya. Di 2024 ini, 700 ribu lebih ruang kelas SD rusak dan total 1,176.139 ruang kelas. Dengan komitmen anggaran saat ini, perlu sekitar 26 tahun untuk menyelesaikannya. Tapi seperti yang sudah banyak kita dengar, bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, sudah begitu punya komitmen yang sangat besar dalam merealisasikan bagaimana perbaikan sekolah itu menjadi sangat penting. Dunia pendidikan, khususnya pendidikan dasar, menjadi salah satu fondasi yang perlu diperhatikan lebih, gitu ya. Dan di sisi lain, alokasi anggaran untuk MBG yang memang juga cukup besar, namun infrastruktur dan kualitas kesejahteraan guru, kemampuan literasi siswa yang rendah, nampaknya perlu menjadi prioritas juga untuk kita bincangkan pada hari ini. Oke, saya akan mulai ke Mbak Iko dulu. Oke. Kita mulai dari mengenai peta dan tren kerusakan infrastruktur sekolah di Indonesia, Mbak. Apa yang bisa Mbak Iko sampaikan terkait hal ini sebagai pembuka diskusi kita hari ini? Oke. Kalau bicara peta dan tren kondisi infrastruktur pendidikan di Indonesia gitu ya, khususnya sekolah dasar, sebenarnya bukan peta dan tren yang cerah gitu. Ya. Terjadi satu kesenjangan kondisi infrastruktur itu sangat tinggi gitu ya di tingkat SD gitu. Ini ditunjukkan dari ruang kelas yang rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Saya tidak mengambil seluruh data gitu ya, tetapi sebenarnya Kementerian punya data seluruh provinsi Indonesia gitu. Ini hanya mau memperlihatkan kesenjangan ekstrim DKI Jakarta. Sekarang daerah khusus Jakarta gitu ya, yang paling bagus itu memiliki kerusakan masih 22,66%. Itu rusak, tadi tiga jenis kerusakan gitu. Dan bahkan di Jakarta itu juga punya loh ruang kelas yang rusak berat, ada 340. Itu Jakarta. Mari kita lihat yang paling buruk gitu ya, artinya rusaknya paling banyak itu di Sulawesi Barat gitu. Jadi 3 jenis kerusakan itu jumlahnya 72,9% gitu ya dari seluruh jumlah sekolah yang ada gitu. Nah, saya bilang kesenjangan ekstrim karena sebenarnya kalau di Jakarta rusak berat itu 1,9% gitu loh. Oke, katakanlah 2%. Sulawesi Barat ruang kelas yang rusak berat itu 22%. Jadi berapa? 11 kali lipat gitu. Itu ruang kelas yang rusak. Sementara kita lihat angka nasional gitu ya. Nasional itu rata-rata kerusakan 3 jenis itu di seluruh sekolah dasar itu ada 60,32%. Itu situasi nasional. Satu lagi gitu ya. Kalau saya analisis dari seluruh provinsi sebenarnya siapa sih yang selamat gitu ya. Kurang dari 60% kerusakan ruang kelasnya. Itu hanya ada 5 provinsi. Jadi hanya ada Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Bali, Yogyakarta, dan Jakarta. Jadi itu, jadi darurat sekolah gitu ya. Kita tahu
yang disebut dengan ruang kelas rusak berat, itu artinya itu kondisi terburuk, perlu rehabilitasi total, pembangunan ulang gitu, kondisinya berbahaya, tidak nyaman gitu untuk dipakai belajar gitu. Beberapa kali saya berkunjung Ibu Mbak Hetty, atas kunjungan-kunjungan saya sudah 11 masuki tahun ke-11 di Epic Action Aid, menuju ke beberapa sekolah. Kerusakan, kenapa ini menjadi salah satu hal yang penting untuk didiskusikan bersama, karena biar bagaimanapun kalau kita bicara infrastruktur ini kan terkait dengan keamanan anak-anak belajar. Saya yakin setiap orang tua pasti ingin mengirimkan anaknya ke sekolah, mendapatkan hak pendidikannya, dan memastikan anaknya bisa pulang ke sekolah dengan aman gitu, dan belajar di sekolah dengan aman, juga nyaman. Tapi sepertinya memang tolak ukur rusak berat, rusak sedang, rusak ringan itu kadang-kadang abu-abu. Ada beberapa sekolah yang dalam pandangan saya ketika datang berkunjung, ternyata status yang diberikan, oh kalau ini masih rusak ringan. Sementara buat saya, ini ringannya di bagian mana ya? Karena ini kalau sampai mungkin plafonnya roboh atau terjadi katakan gempa, atau tidak melulu harus menunggu kondisi alam yang seperti itu. Baik kondisi hujan yang lebih mungkin di DI gitu ya, itu juga sudah cukup punya risiko yang besar gitu. Buku-buku yang rusak, penyimpanan perpustakaan yang rusak dan lain-lain. Nah, sebelum saya ke Mbak Hetty, saya mau ke Mas Ubaid dulu. Kira-kira apa bentuk tata kelola kalau kita melihat dari 20% anggaran pendidikan di Indonesia gitu ya? Kenapa sebenarnya problem-problem mendasar seperti yang kita presentasikan hari ini itu sulit sekali rasanya untuk bisa terselesaikan? Atau minimal secara angka, kalau selesai itu kan artinya nggak ada persoalan lagi. Itu kayaknya juga nggak mungkin, karena kita kan negara yang terus evolve dan terus bertumbuh gitu. Pasti akan ada persoalan-persoalan baru. Tapi khusus ya persoalan ini, Mas Ubaid, boleh disampaikan dulu mungkin menjawab pertanyaan ini? Iya. Jadi yang pertama, kami setiap tahun itu mengikuti tren ya, bagaimana serapan dari anggaran pendidikan kita yang dari APBN itu 20% ya. Dari 2024 yang sudah dilaporkan, kemudian 2023, 2022, catatan JPPI adalah pemerintah tidak pernah ya menyerap anggaran yang 20% itu, anggaran pendidikan itu 100% nggak pernah. Ya. Terakhir 2024 itu serapan anggaran pendidikan itu mentok di 17%. 2023 itu 16%, 2022 lebih parah lagi cuman 15%. Ya. Artinya anggaran pendidikan yang sudah dialokasikan termasuk untuk infrastruktur dan seterusnya itu belum pernah terserap 100%. Jadi ini menunjukkan bahwa bagaimana bisa perencanaan yang sudah direncanakan, dihitung dan seterusnya tidak bisa dieksekusi gitu. Ya. Itu yang pertama masalah kita. Okay. Kemudian yang kedua, kita juga menemukan ternyata yang selalu dibilang oleh pemerintah bahwa ini sudah 20%, tetapi ketika kita lihat secara detail 20% itu untuk apa, ternyata itu tidak sepenuhnya untuk kebutuhan dasar pendidikan. Dalam konteks pendidikan kita punya sekolah, kita punya madrasah. Itu domain dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Termasuk di dalamnya berapa sekolah yang rusak, berapa madrasah yang doyong mau roboh dan seterusnya. Itu anggaran pendidikan kita itu tidak langsung menghitung kebutuhan itu. Ya. Berapa jumlah sekolah yang rusak, berapa jumlah madrasah yang rusak, itu tidak kemudian dihitung dan dipenuhi melalui anggaran pendidikan yang 20% itu. Dan ternyata artinya dalam postur 20% itu sebenarnya berapa anggaran atau persentase anggaran yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur? Nah, itu yang tidak clear. Mestinya kan dihitung kebutuhan sekolah yang rusak. Ya. Sekarang misalnya 2024 itu berapa sehingga diatur di 2025. Ya. Begitu madrasah berapa gitu kan. Sehingga tidak kemudian seperti hari ini. Ketika beberapa minggu yang lalu saya datang ke Kementerian Pendidikan, berapa anggaran untuk sekolah rusak? 9 triliun. Ke Kementerian Agama saya bilang berapa untuk madrasah banyak yang doyong dan seterusnya mau roboh? Cuma dikasih 1 triliun.
Gitu. Jadi pemerintah ngasih 9 triliun, 1 triliun tidak menghitung berapa jumlah madrasah rusak yang harus dibenerin. Ya. Berapa sekolah yang rusak harus dibenerin. Tapi seakan-akan angka itu, anggaran itu turun dari langit. Pokoknya madrasah saya kasih 1 triliun, cukup nggak cukup 1 triliun. Itu yang menyebabkan kenapa data yang dipaparkan Mbak Iko tadi itu masih 60% yang rusak gitu. Ya karena anggaran pendidikan kita tidak pernah menjawab atau tidak pernah menghitung berapa sebenarnya yang rusak dan berapa sebenarnya yang harus dibangun. Oke. Itu masalahnya. Saya ke Mbak Hetty. Kalau melihat paparan dari Mbak Iko dan jawaban dari Mas Zubaid terkait dengan postur anggaran, Mbak. Karena ini kan biar bagaimanapun domainnya memang juga ada di DPR gitu ya. Kita ketahui bersama, saya pernah diundang Mbak Hetty juga untuk datang menyampaikan beberapa poin. Saya rasa Komisi 10 cukup terbuka untuk selalu berdiskusi dengan kelompok masyarakat sipil, menerima masukan dan lain-lain. Tapi lebih spesifik lagi mengenai postur anggaran ini, apa sebenarnya upaya dari Komisi 10 untuk kemudian menanggapi persoalan-persoalan infrastruktur, terutama di pendidikan dasar, sekolah dasar, soal ruang kelas yang rusak, dan ini yang tiap tahun rasanya angka ini bukan decrease tapi increase terus gitu. Jadi kalau dari sisi perspektif pengaturan, memang kita belum konsisten ya. Oke. Kita memiliki konstitusi pasal 31 itu menyebutkan sekurang-kurangnya 20% itu APBN dan juga APBD. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan dibutuhkan? Itu kan seharusnya ada satu definisi yang jelas kan. Kita sebetulnya sekarang untuk mencapai satu hasil belajar ataupun kualitas pendidikan yang kita inginkan, kita sebenarnya membutuhkan apa saja dan berapa biayanya. Nah, itu tuh belum pernah ada satu perhitungan. Kita tuh sebenarnya ingin mencapai sumber daya manusia yang seperti apa, berarti kualitas dari sekolah-sekolah kita, misalnya dalam hal infrastruktur, kan bukan cuma ruang kelas ya. Ya. Sebenarnya infrastruktur dasar itu supaya anak merasa aman, nyaman, dan terbukti kalau misalnya ruang belajar itu aman dan nyaman, itu motivasi dan hasil belajar pasti lebih tinggi. Nah sekarang misalnya kejadian bisa ada atap runtuh, kemudian ada kejadian bahkan mobil yang mengantarkan makanan bisa, anak-anak itu kan berarti duduk di lapangan yang langsung berbatasan dengan gerbang. Kemudian kita juga melihat ada sekolah, baru saja beberapa hari yang lalu saya ke sekolah, saya tanya anak-anak, apa hal yang paling kalian impikan? Dia jawab apa? Toilet, WC, Ya. katanya gitu. Apalagi sudah ada MBG, tapi WC-nya belum cukup, Ya. gitu. Belum lagi Pak Prabowo kemarin ketika Hari Guru kan menayangkan ya anak-anak yang nggak aman harus lewat jembatan yang berbahaya dan sebagainya. Jadi sebenarnya rasa aman dan nyaman itu banyak, apalagi dengan era digitalisasi sekarang. Sebenarnya infrastruktur itu bukan hanya ruang kelas, tapi juga infrastruktur internet. Saya harus potong sedikit, Mbak Hetty. Karena tadi yang Mbak Hetty sampaikan ini kan apa yang sebaiknya Sebaiknya kan kita Gitu ya. harus perhitungkan. Nah, Iya. maksudnya tata kelolanya, mengapa sekarang kita tidak pernah memperhitungkan yang kita butuh tuh berapa? Ini tadi terkait soal dari langit tadi yang ada itu adalah apa itu Mbak kewenangannya? Kementerian Keuangan. Oh, Ya, itu Kementerian Keuangan menentukan, oke, misalnya Kementerian Dikdasmen mendapat segini, Kementerian Dikti-Saintek mendapatkan segini, Kementerian Agama. Nah, kemudian kalian atur-atur lah. Misalnya untuk infrastruktur tahun ini kan ada 16.000 sekolah yang direvitalisasi. Ya. Karena Pak Presiden sudah bilang tahun 2026 minimal 60.000 ya, pasti nanti akan ada anggarannya untuk 60.000 sekolah kan? Iya. Gitu. Jadi Tapi apa yang seharusnya bisa dilakukan DPR, Mbak? pakai data itu. Iya, Nah, jadi apa yang bisa dilakukan DPR? Nah, sekarang yang sedang kami lakukan adalah tentu karena tadi ranah kita adalah di ranah legislasi, Ya. kami ingin sekarang memastikan di dalam RUU Sisdiknas yang baru, Ya. sebenarnya uang 20% itu harus digunakan dengan cara seperti apa dan apa saja yang boleh masuk di sana. Bolehkah Karena DPR kalau mengatur tidak- posturnya? Justru karena sekarang fragmentasi di dalam pendidikan itu sangat tinggi, Ya. Reza. Jadi pendidikan itu ternyata kan bukan urusan hanya satu kementerian kan. Bahkan sekarang pun misalnya ada sekolah rakyat di Kementerian Sosial. Sosial, misalnya gitu. Ya. Jadi ini ada berpuluh-puluh kementerian lembaga yang terlibat dan semua merasa punya kontribusi kepada pendidikan. Yang tahu kemana saja ini hanya Kementerian Keuangan. Mungkin Bappenas ikut lah ya terlibat
Tapi tadi kenapa tidak pernah 20%? Ya. Ya, karena kita menghitung 20% itu bukan dari belanja. Kan harusnya dari semua uang yang dibelanjakan tahun 2025 itu harus pasti minimal 20% dibelanjakan untuk pendidikan. Ya. Serapan. Kalau ini tidak 20% itu dari anggaran yang direncanakan. Gitu. Rencananya posturnya seperti ini dan ada postur di mana disebutkan di situ untuk pembiayaan. Tapi pembiayaan ini tidak jelas ini sebenarnya untuk apa peruntukannya. Jadi seolah-olah dia ada anggaran tapi pada ujungnya ternyata tidak pernah ada dana itu digunakan. Ya. Jadi makanya maksimal ya sekitar 17% itu gitu. Jadi saya kira dalam hal ini ya kita memang belum sungguh-sungguh sebenarnya konsisten Ya. melaksanakan amanah dari konstitusi itu. Oke. Makanya kalau kami ya nanti akan kami tegaskan lagi di RUU sih tadi bukan ya gitu. Tapi pasti akan banyak yang resisten. Ya. Ya kan? Karena tadi begitu banyak yang terlibat dalam pemanfaatan anggaran ini. Ya. Sebetulnya bukan berarti MBG itu tidak penting. Ya. Itu penting karena anak-anak juga ketika ke sekolah dalam keadaan dia konsentrasi dan juga tidak lapar gitu ya, pasti akan lebih bagus cara dia menyerap pembelajaran itu. Saya juga senang lihat anak-anak tuh pada senang sih makan bergizi gratis itu gitu. Tapi anggaran itu kan sebenarnya bisa dialokasikan dari anggaran kesehatan atau anggaran sosial misalnya. Ya. Tidak harus menggunakan anggaran pendidikan. Ya. Hanya karena lokasinya di sekolah. Betul. Gitu. Nah, semua orang punya alasan gitu. Ini termasuk anggaran pendidikan, ini termasuk anggaran pendidikan. Tetapi sebenarnya kita tidak punya satu roadmap besar yang disetujui oleh semua kementerian. Ya. Jadi masing-masing kementerian tuh punya renstra masing-masing saja. Ya. Gitu. Kementerian A bikin rencana strategis ini, Ya. capaian ini. Oke. Gitu. Baik. Jadi memang ini tugas yang sangat berat ya. karena menyangkut soal tata kelola yang sangat penting dalam politik anggaran kita ke depan. Baik. Saya mau ke Mbak Iko. Kalau tadi berbicara mengenai bagaimana proses yang cukup sangat berlapis ini di berbagai macam, dan ini selalu menjadi problem di banyak case gitu ya, karena kan kita memang yang seperti tadi Mbak Eti sampaikan, ngomongin postur anggaran 20% tidak hanya satu kementerian. Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Agama, madrasah dari Kementerian Agama misalnya sebagai contoh. Jadi cukup banyak kementerian. Kalau menurut pandangan Mbak Iko sendiri, kira-kira sebenarnya apa langkah yang bisa dikatakan cukup strategis untuk memberikan satu solusi yang saya nggak mau bilang solusi terbaik. Saya rasa itu kata-kata yang terlalu it's too large gitu ya. Tapi saya mau tanya ke Mbak Iko, apa kira-kira Mbak yang sebagai salah satu bentuk mungkin solusi yang visible gitu untuk dilakukan? Oke. Sebelum Mbak Iko menjawab, saya sempat menyampaikan ini Bu Eti. Waktu saya ingat sekali, ini terjadi ketika debat, saya menjadi salah satu panelis untuk debat gubernur. Program MBG, saya sempat menitik beratkan pada kenapa tidak program ini alokasi dananya diberikan kepada pihak sekolah yang diawasi oleh orang tua siswa. Untuk kemudian orang tua siswa yang barangkali tidak bekerja, ibu-ibu yang bisa mengurus dapur, itu tidak harus kemudian persoalannya adalah di infrastruktur dapurnya, tapi dikembalikan. Karena itu roda ekonominya bisa berputar. Dan rasanya saya yakin kalau ibu-ibu yang membuat menu-menu tersebut lebih bisa, dalam tanda kutip, aman, karena mereka tahu persis anak-anak ini biasanya makan apa, tinggal dikasih guidance apa makanan bergizi dan lain-lainnya, pemenuhan gizi bisa diatur. Mungkin itu salah satu hal yang harusnya bisa dilakukan. Kemudian setelah program MBG ini berjalan, saya sempat mendengar usulan itu terjadi, artinya sempat menjadi pembahasan. Tapi sebelum ke situ saya mau ke Mbak Iko yang tadi. Monggo Mbak Iko, silakan. Iya, karena di sini ada Mbak Hetifah, saya sebenarnya mau meletakkan lagi peran dari DPR gitu. Karena menurut saya peran DPR bukan hanya legislasi gitu. Kalau itu tidak salah saya pahami gitu ya. Tetapi DPR kan juga punya peran pengawasan, punya peran anggaran juga gitu. Jadi menurut saya tidak bisa kemudian anggaran hanya itu wewenangnya Kementerian Keuangan gitu. Karena DPR punya peran juga di dalam maksudnya punya peran anggaran juga gitu. Jadi seharusnya
juga pengawasan bahwa anggaran yang dibuat itu juga sesuai dengan, jadi harus outcome based gitu. Kita lihat bahwa data itu ada loh, data kerusakan itu ada gitu. Bisa kembali ke yang fasilitas tadi, Mbak Etiva banyak menyebutkan soal fasilitas pendidikan. Seperti ini loh, sebenarnya ini berdasarkan sanitasi itu bahkan yang terbaik pun Yogyakarta gitu ya, dari 38 provinsi tidak semua sekolahnya punya toilet gitu. Bisa kita bayangkan yang lain-lain gitu ya, seperti apa gitu. Ada data tentang fasilitas sekolah, ada data kerusakan sekolah gitu. Tapi kenapa anggaran yang dialokasikan itu nggak match gitu? Dan masih bertanya lagi. Jadi kami sebagai masyarakat sipil kan juga bertanya gitu ya. DPR kan juga punya peran pengawasan. Apakah DPR kemudian nggak punya tangan gitu ya untuk membuat anggaran dialokasikan dengan berdasarkan data dan juga dilaksanakan itu juga sesuai dengan outcome based, bukan sekedar ngejar kegiatan saja, kegiatan gitu ya demi serapan. Itu satu menurut saya. Peran DPR harus lebih kuat gitu ya, daripada hanya sekedar memperbaiki legislasi gitu. Tetapi di monitoring, pengawasan anggaran itu juga harus diperkuat gitu ya. Pengawasan maksudnya pelaksanaannya gitu. Itu yang soal peran di DPR. Yang pemerintah menurut saya juga ya koordinasi juga harus diperbaiki. Saya sebagai masyarakat nggak tahu bagaimana cara pemerintah harus memperbaiki koordinasinya. Pemerintah harusnya lebih punya pengetahuan untuk melakukan itu gitu ya. Begitu banyak data ada, tetapi kemudian hanya jadi data aja gitu ya. Saya nggak tahu apakah juga dianalisis gitu ya, bahwa situasinya seperti ini gitu. Dan tadi Mbak Etiva menyoroti gitu ya, sekolah sebenarnya kan bukan hanya ruang kelas yang dibutuhkan, tapi seluruh fasilitas. Dan menurut penelitian, ketika sekolah itu fasilitasnya itu buruk, itu berpengaruh pada literasi. Itu jelas gitu ya. Termasuk juga banyaknya anak perempuan yang dia drop out itu karena nggak ada toilet. Jadi ketika mereka mulai haid, nggak ada toilet, mereka nggak mau lagi gitu sekolah gitu ya itu. Oke. Baik, kalau sebelum lanjut saya mau ke Mas Ubaid dulu sebentar. Mas, saya juga ingin mendengar nih dari kacamata Anda, apa kira-kira yang mungkin bisa dilakukan? Karena saya masih yakin bahwa saya sepakat bahwa biar bagaimanapun ruang regulasi itu kan ada di DPR. It's a very powerful parliament gitu kan. Kelompok pengambil kebijakan juga, dalam artian membuat satu rancangan undang-undang dan menetapkan undang-undang itu untuk diberlakukan dan dipatuhi tentunya oleh berbagai macam kementerian. Menurut kacamata Anda, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Menambahkan apa yang sudah disampaikan Mbak Iko. Menurut saya ada yang salah dalam menghitung dan mengalokasikan anggaran pendidikan ini gitu. Perhitungan. Saya kok yakin Kementerian Keuangan itu nggak bakal paham pendidikan. Nah, ketika tadi misalnya cerita Bu Hatifah, tiba-tiba Kementerian Pendidikan dikasih sekian triliun, Kementerian Agama, dasarnya apa? Itu yang harus diperjelas, dan saya yakin Kementerian Keuangan itu nggak ngerti urusan pendidikan. Lah, menurut saya, contoh tahun ini itu Kemendikdasmen minta tambahan anggaran 52 triliun. Yang disetujui berapa? 400 miliar ya Bu ya. 400 miliar. Artinya apa pertimbangan Kementerian Keuangan yang diajukan 52 triliun itu berapa persen dari sampai jadi wujud realisasi 400 miliar itu. Jadi menurut saya anggaran pendidikan yang paling paham adalah kementerian yang ngurusi pendidikan. Katakanlah urusan sekolah dan madrasah ya, berarti yang ngelit adalah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Bahwa nanti melibatkan kementerian lain itu bisa dirembukkan ya, dikoordinasikan. Tetapi yang approval adalah Kementerian Keuangan. Bukan sebaliknya. Ini juga menarik karena yang Anda sampaikan sebenarnya tadi berkorelasi dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Hetty gitu. Bahwa tumpang tindih antara berbagai macam kementerian kan selalu menjadi persoalan juga nih. Masing-masing ingin punya strateginya masing-masing. Tadi yang Mbak Iko sampaikan, kan seharusnya DPR ikut serta dalam budgeting dan juga pengawasan. Nah, itulah yang kira-kira kami juga lakukan ya. Misalnya dalam proses pengawasan kita ada panja sarana prasarana. Nah, kita bahas ini kan. Nah, kemudian kita berikan rekomendasi kepada pemerintah agar punya plan ini kan, rencana penuntasan tuh kapan dan berapa, dan berarti kebutuhannya berapa. Mereka sebenarnya tahu
gitu. Tapi tadi keputusan pada akhirnya bukan di mereka. Makanya nanti mengapa kami ingin memasukkan di Undang-Undang Sisdiknas, disitulah kami ingin bahwa leading agency untuk urusan anggaran pendidikan itu sebaiknya di kementerian teknis yang terkait, yaitu misalnya Kemendikdasmen atau Kemendikbudristek dan Kementerian Agama. Jadi mereka yang tahu kebutuhannya kan. Sebab di DPR sendiri, misalnya bicara soal madrasah bukan di Komisi 10 juga kan, ada di Komisi 8. Kita terkotak-kotak seperti itu yang saya maksud fragmentasi itu ya, sehingga tidak jarang gitu ya kami sendiri juga kehilangan orientasi untuk pendidikan yang lain di luar menteri-menteri yang menjadi mitra kami sebenarnya kondisinya seperti apa. Nah, makanya sekarang ketika menyusun RUU Sisdiknas pun kami juga melirik juga kondisi di madrasah bahkan di pesantren ya sebagai satuan pendidikan yang selayaknya juga mendapatkan fasilitas yang cukup aman dan nyaman layak bagi anak-anak kan. Oke. Saya tertarik membahas ini, Mbak. Apakah menurut Mbak Hetty sebenarnya kalau kita bicara soal infrastruktur, ini perlu dibebankan ke kementerian dengan anggaran pendidikan? Atau justru karena kita berbicara tentang infrastruktur, maka ini ada di wilayahnya Kementerian PUPR. Lah justru itu kan baru tahun ini 2025 akhirnya pembangunan atau revitalisasi sekolah kembali lagi ke Kementerian Dikdasmen. Jadi kami bisa ikut mengawasi sekarang sekolah yang 16.000 itu jadinya seperti apa. Bahkan dananya itu terjun bebas ke sekolah melalui swakelola. Di mana tahun sebelumnya itu sepenuhnya di Kementerian PU yang membangunnya, gitu. Jadi sebenarnya restrukturisasi kewenangan ini bukan tidak mungkin untuk dibereskan atau dibenahi sebenarnya kan, gitu. Bisa saja nanti dikembalikan kembali, misalnya siapa yang seharusnya memutuskan apa, baik ya, gitu. Jadi itu yang memang agak sedikit kacau ya sebenarnya ini. Kalau menurut Mbak Hetty sudah sampai di tahap kacau. Mbak Iko bisa merespon dan nanti saya akan ke Mas Ubay setelah Mbak Wito. Monggo. Iya. Ini kita udah menuju akhir segmen. Sebenarnya YAPIKA itu juga pernah melakukan uji coba gitu ya untuk mencoba mengatasi situasi sulit ini gitu ya. Itu dengan bekerja bareng dengan multi stakeholders itu ya membuat menyusun roadmap gitu. Jadi peta jalan untuk penyelesaian sekolah-sekolah rusak itu gitu. Setidaknya kami waktu itu mencoba di Bogor dan Sambas gitu. Bogor di Rumping ya kalau nggak salah. Itu salah satu lokasi kerja kita, tetapi roadmap-nya itu roadmap kabupaten gitu. Jadi sebenarnya pemerintah kami waktu itu menghitungkan gitu ya rutenya seperti apa, biayanya seperti apa dan akan selesai sampai kapan gitu. Sehingga dokumen itu sebenarnya akan bisa digunakan untuk merestrukturisasi anggarannya, realokasi gitu, termasuk juga sebenarnya mengundang kolaborasi gitu ya dengan private sector, dengan sektor masyarakat sipil, dengan publik gitu untuk menyelesaikan situasi itu gitu. Ya itu salah satu gitu ya yang. Sampai mana roadmapnya? Roadmapnya karena kemudian kan sudah diserahkan gitu ya kepada pemerintah daerah gitu. Ada kelanjutannya nggak dari penyerahan roadmap itu, Mbak? Belum terdengar sampai sekarang gitu karena kemudian juga ya yang terkuncinya di anggaran lagi. Anggaran lagi. Maksud baik? Iya, ini jadi ini kan situasinya kan sengkarut ya. Karena anggaran pendidikan ini besar ya. 757 triliun itu besar sekali. Karena itu ada banyak pihak yang nggak rela kalau ini dihabiskan untuk kepentingan bangun sekolah dan seterusnya gitu ya. Karena itu apa yang dikatakan Bu Hetty nanti akan diperbaiki di RUU Sisdiknas itu. Bahwa kita bukan berarti ketika sudah diperbaiki juga akan kelar masalah. Kita punya sejarah Undang-Undang Sisdiknas yang 2003 itu ternyata dibegal, ya kan? Dibegal oleh peraturan Menteri Keuangan yang katakanlah anggaran fungsi pendidikan itu nggak boleh masuk. Tetapi di peraturan Menteri Keuangan tahun 2023 anggaran fungsi pendidikan itu masuk itu sekolah-sekolah kedinasan itu. Artinya sesuatu yang sudah jelas, clear di Undang-Undang Sisdiknas itu bisa dibegal oleh kementerian-kementerian lain melalui Kementerian Peraturan Menteri Keuangan. Lah, artinya hal-hal yang sudah
kita jaga betul nanti dalam RUU Sisdiknas yang akan datang ini nanti akan ada pasal-pasal sehingga bagaimana 20% ini diprioritaskan untuk kebutuhan dasar pendidikan. Apa saja nanti akan dirinci gitu kan. Rincinya apa saja? Ya, apa saja itu menjadi penting. Kemudian yang kedua, kita dari masyarakat sipil juga meminta bagaimana politik ya DPR terutama di Banggar ini. Ya. Itu kan yang approval itu kan Banggar gitu kan. Lah ketika Presiden di pidato 17 Agustus mengatakan hampir separuh ya anggaran pendidikan itu akan digunakan oleh BGN gitu kan. Kemudian kami masyarakat sipil protes ke BGN, protes juga ke Banggar gitu kan. Tapi akhirnya ya sekarang ya masih 225 triliun itu keserap. Karena itu kami sebagai masyarakat sipil terus. Jadi di bulan Januari kami dari masyarakat sipil berencana melakukan judicial review terhadap undang-undang APBN yang kita anggap itu jelas inkonstitusional. Karena yang dibilang Bu Hetiva tadi, pasal 31 Undang-Undang Dasar itu jelas. Sekurang-kurangnya adalah 20%. Lah di Undang-Undang APBN 2026 sekarang tinggal 14%. Jelas itu inkonstitusional. Menarik, inkonstitusional. Lalu kalau saya ke Mbak Heti, bentuk postur anggaran kira-kira 2026 seperti apa, Mbak? Mengingat bahwa ada anggaran sekitar 233 triliun itu dari postur anggaran pendidikan yang totalnya tadi disampaikan 700 sekian triliun itu digunakan untuk program makan bergizi nasional MBG. Jadi kalau di kementerian-kementerian yang tadi terkait langsung dengan pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan itu kurang lebih 6-7%, misalnya Kemendikbudrismen lah ya. Dibandingkan 2025-2026 tuh tidak jauh beda. Cuma sekitar ya misalnya 6 atau 7% dari 20% itu. 6-7% dari 20% itu gitu. Jadi sebenarnya tidak mengalami satu penurunan ataupun kenaikan yang signifikan. Ya. Tapi kita tahu bahwa anggaran sebesar itu tuh sangat kurang kalau kita ingin menuntaskan tugas-tugas dasar kita, antara lain soal sarana prasarana yang seharusnya ada standarisasi. Minimal sebuah sekolah itu untuk aman dan bisa memberikan kita anggap layak itu sebetulnya seperti apa? Seharusnya kan semua sekolah seperti itu ya. Apakah keputusan itu bisa dibuat di DPR melalui DPR dan kami ya itu kemudian mengajukan tambahan anggaran kan? Gitu. Tetapi yang memutuskan akhirnya tambahan anggarannya sebesar A atau sebesar B itu ada di kementerian lain gitu loh. Jadi kita bisa mengajukan usulan dan kami membahasnya panjang lebar itu. Jadi sebenarnya kita mau meningkatkan hasil belajar seperti apa, kondisi sekolah seperti apa. Akhirnya kita hitung kita butuh sekian, DPR menyetujui. Itu harus ada persetujuan DPR ya. Tapi tetap keputusan berapa yang akhirnya ditambah itu di kementerian lain. Karena diskusinya ini pasti akan bisa jauh lebih panjang dan seru sekali, namun karena waktu, saya mau minta dari Mbak Iko closing statement dulu. Karena kita mengingat bahwa tadi yang disampaikan, kita mulai membahas di awal tentang problemnya apa, kemudian kira-kira apa solusi yang bisa diberikan. Tapi Mas Ubay juga membahas mengenai problem-problem dari bagaimana kemudian semua yang coba dilakukan ini bisa distributed dengan baik, dan kendalanya ada di mana-mana. Tapi kalau menurut Mbak Iko, sebagai penutup, apa yang bisa disampaikan Mbak Iko? Menurut saya, pemerintah, berbagai kementerian yang berkaitan dengan pendidikan, termasuk DPR, segera atasi fragmentasi gitu. Jangan bekerja silo gitu, karena rakyat menunggu. Anak-anak dengan pendidikan tidak bisa menunggu gitu. Jadi hak pendidikan harus segera dipenuhi gitu ya. Jadi jangan rakyat itu kemudian dibingungkan dengan fragmentasi di tingkat elit. Saya itu. Mas Ubay? Pertama saya katakan bahwa anggaran pendidikan kita ini sangat besar. Untuk menyelesaikan infrastruktur, kalau anggaran pendidikan yang 20% itu dipakai dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan kebutuhan, itu tidak hanya cukup, berlebih. Bahkan setiap tahun itu ratusan triliun anggaran pendidikan masuk silpa, nggak terserap. Karena itu kita tidak ada problem soal kemampuan fiskal, kita nggak ada masalah dengan itu. Problemnya ada di political will dan juga komitmen presiden
untuk mengalokasi APBN ini untuk pendidikan. Oke. Ya. Mbak Eti? Kalau bagi kami yang penting adalah bagaimana kita memiliki data dan argumen itu ya, dan menggunakannya untuk melakukan satu advokasi bahkan di internal pemerintah sendiri. Oke. Karena tadi kembali pemerintah pun terfragmentasi dan tentu di sini butuh political will dari top leader. Ya. Gitu. Saya yakin ya Pak Prabowo sangat mementingkan pengembangan sumber daya manusia. Nah, hanya beliau nanti perlu dibeberkan juga info-info terkait kebutuhan dan beliau selalu responsif kan. Ya. Ketika ini langsung bangun 300.000 jembatan, ada Ya. ini langsung 60.000 sekolah. Ya. Nah, sekarang kita juga harus bisa mengemukakan data yang lebih komprehensif. Ya. Dan seringkali juga data pokok pendidikan ini agak sedikit termanipulasi ya. Ya. Jadi sekolah juga tidak sungguh-sungguh mengemukakan realita yang dia hadapi karena dia ingin dinilai bagus. Gitu. Padahal justru kita ingin tahu yang sesungguhnya kebutuhan itu seperti apa. Ya tentu ini menjadi refleksi juga ya, satu masukan yang bagus Mbak Ipu. Artinya kami juga di DPR seharusnya memang menjalankan fungsi pengawasan kami, fungsi anggaran kami, Ya. fungsi legislasi kami, dan melakukan lebih banyak juga koordinasi lintas komisi kalau perlu. Momentum pembenahan atau revisi Undang-Undang Sisdiknas ini saya yakin nih ya menjadi satu step untuk mengarah kepada politik anggaran yang lebih adil. Tadi Mbak Heti sebagai closing statement menyentuh juga wilayah rancangan undang-undang Sisdiknas yang juga sedang dalam proses saat ini. Berkaitan juga di hadapan para narasumber sudah ada map Wow. batik yang akan kami serahkan. Ini Mbak Heti adalah rekomendasi dari masyarakat sipil Ya. dalam proses draft rancangan undang-undang Sisdiknas. Semoga bisa bermanfaat Wah, senang sekali. dan bisa dipelajari lebih lanjut. Oke. Mungkin Mbak Iko Wah, secara terima simbolis. kasih ya, teman. Kami juga berniat dengan sungguh-sungguh memastikan bahwa proses penyusunan revisi Undang-Undang Sisdiknas ini akan berlangsung secara partisipatif yang sesungguhnya, Ya. yang memiliki makna, bukan cuma kita terima nanti nggak kita baca, nggak kita perimbangkan sebagai masukan. Oke. Mudah-mudahan ya dalam Ya. prosesnya nanti kita Oke. akan pastikan masukan-masukan ini terakomodir. Makasih. Terima kasih. Silakan duduk kembali para narasumber. Saya rasa kita punya satu diskusi yang sangat menarik bahwa biar bagaimanapun bicara mengenai infrastruktur, bicara mengenai anggaran dan postur anggaran pendidikan di Indonesia, tentu ini adalah sebuah kerja bersama. Namun kita tidak bicara mengenai kekurangan fiskal karena anggaran tadi kita punya anggaran. Persoalan terbesarnya adalah penyerapan dari anggaran itu rasanya selalu underperformance. Kita tidak pernah bisa melakukan serapan-serapan yang baik dan mudah-mudahan itu menjadi refleksi bersama seperti yang dikatakan Mbak Heti tadi. Dan terima kasih untuk semua narasumber untuk diskusi hari ini. Mbak Heti, thank you. Terima kasih banyak, Mas Ubay. Terima dan kasih. Mbak Iko, terima kasih Thank you. banyak. Semoga diskusi ini bisa menjadi manfaat. Dan Ya. saya Reza Rahadian, Goodwill Ambassador dari Apika. Sampai ketemu di Safe School Talk berikutnya. Terima kasih. Wow.